Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, mungkin bagi yang belum sempat latihan mandiri untuk sore ini ya, saya mau share sedikit tentang skema UKK 2025 untuk jurusan TKJ yang menggunakan OLT dan ONT. Skemanya dengan fiber optik ya untuk junior network. Nah, dari sini awalnya kita lihat pada gambar sumber internet berasal dari server induk itu masuk ke Ether 1 pada Mikrotik. Ya. Kemudian ini Ether 2 nantinya rencananya akan masuk ke web, tapi ini kita skip dulu, kita fokus ke sini dulu. Ether 1 itu kita jadikan DHCP client agar dapat IP address dari internet. Kemudian Ether 3 itu kita konfigurasi sebagai PPPoE server, di mana dia akan memberikan akses autentikasi pada ONT nantinya dengan dial-up PPPoE. Nah, di Ether 3 yang dikonfigurasi sebagai PPPoE server itu akan terhubung ke OLT ya, ataupun optic line terminal pada port uplink 1 dengan menggunakan kabel UTP. Kemudian keluar menggunakan port GPON 1 ya dengan kabel fiber optik menuju ke ODC. Di sini tanpa ada konfigurasi ya. Input ODC, kemudian outputnya ini masuk lagi ke ODP. Kemudian dari ODP itu baru dengan FO juga itu masuk ke portnya FO ONT. Nah, dari ONT ini nanti akan dikonfigurasi menjadi PPPoE client, di mana dia akan dial up dan dikonfigurasi secret dan passwordnya sesuai yang sudah dikonfigurasi pada Mikrotik di Ether 3 tadi. Kemudian di sini akan memancarkan sinyal WiFi, yaitu kita perlu melakukan konfigurasi SSID dan password, serta jangan lupa dinatkan ya. Konfigurasi di sini nanti kita akan lihatkan. Kemudian pada bentuk fisiknya ini memang nggak berantakan ya, tapi skemanya seperti tadi. Ini pada Ether 1 Mikrotik, ini adalah kabel yang berasal dari sumber internet. Sumber internetnya ada di sana. Kemudian nih Ether 2 nanti rencananya untuk ke external server ya, web server atau DHCP atau DNS server. Kemudian Ether 3 ini yang terhubung ke OLT. Ini OLT kita. OLT-nya sedikit modifikasi karena power supply-nya bermasalah. Kita injek tegangan saja. Itu masuk ke uplink 1. Nah, masuk ke uplink 1 ini yang dari Mikrotik Ether 3 yang ada PPPoE server. Kemudian outputnya itu ke PON 1 dan ini masuk ke ini dia, masuk ke sini, masuk ke ODC. Input dari OLT, output dari OLT masuk ke ODC, output dari ODC itu masuk ke ODP. Nah, dari ODP di sini ada dua pelanggan, dua ini masuk ke ONT. Nah, ONT ini nanti dari skema ini saya tunjukkan satu saja. Nah, misalkan ONT yang ini, ONT yang ini kan ada kabelan juga. Nanti klien terhubungnya via wireless dan juga via kabel. Kabel UTP ini masuk ke HTB ya, masuk ke HTB. Kemudian dari HTB keluarnya menggunakan fiber optik dan ini HTBA ya. Kemudian di HTBB-nya itu inputnya fiber optik, outputnya UTP lagi. Jadi dari ONU ataupun ONT ini masuk ke HTBA, keluarnya fiber optik, kemudian masuk ke HTBB, inputnya fiber optik, keluarnya menjadi kabel UTP lagi, baru dia terkoneksi ke LAN card ya. Sorry, dia terhubungnya ke sini nih, ke laptop saya. Oke, untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi ini nanti saya akan bikinkan video terpisah. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi ONT ini dengan skema yang sudah ada tadi. Mudah-mudahan bisa difahami. IP default dari alat tersebut adalah 192.168.100.1. Maka kita pastikan bahwa kita sudah melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan segmen dari jaringan tersebut. Karena dia IP-nya adalah 192.168.101, maka kita buat IP address-nya 100 titik sekian-sekian selain 100.1. Di sini saya buat 100.4. Lalu kita buka Google Chrome atau web browser dan kita masuk secara web server ataupun web base.
kemudian kita masukkan username dan passwordnya, lalu login. Nah, setelah awal di reset, ONT ini akan ada pilihan kita mau konfigurasi via apa, bisa via OLT, bisa via IMS, bisa via ACS, atau bisa via on the web page. Dalam hal ini kita gunakan saja yang on the ONT web page, karena kita akan melakukan konfigurasi menggunakan Google Chrome. Kita klik next. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nah, ini kita skip aja nggak apa-apa ya kalau yang autentikasi ONT ini skip. Kemudian pada one configuration, inilah koneksi internet yang akan kita buat. Kita klik new. Ya, di sini kita enable one. Kemudian encapsulation-nya kita pilih PPPoE. Kemudian kita jadikan dia router. Kemudian kita nggak usah pakai VLAN dulu. Dan di sini username dan password ini adalah secret yang sudah kita buat di MikroTik. Dalam hal ini kita sudah contohkan ya. Kita masukkan username yang sudah dibuat pada MikroTik tadi, yang outputnya itu keluar di Ether 3. Jadi ini menyesuaikan saja secret dan passwordnya ini. Masukin passwordnya, kemudian kita checklist pada SSID. Ini LAN-nya belum bisa di checklist ya, nanti kita akan enable kan, supaya semua port LAN-nya itu bisa dipakai. Nah, sudah seperti ini. Kita coba lagi, kita langsung apply. Oke, kemudian kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita klik ini dulu, kita periksa lagi konfigurasinya sudah benar apa belum. Nah, ini tadi kebetulan yang praktek tadi kita pakai kelompok yang Atun sama Aca. Oke. Kemudian kita klik next. Nih, dia lagi konfigurasi. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita lihat pada sisi klien, kita akan coba scan sinyal ataupun SSID dari ONT yang sudah kita scan tadi. Kita lihat di sini. Oke, kita cek dulu di sini sebentar ya. Kita tadi baru konfigurasi one-nya, sekarang kita mau konfigurasi SSID dari ONT ini. Tadinya ONT ini baru kita konfigurasi sebagai klien dari MikroTik supaya dia bisa dial up. Nah, sekarang bagaimana caranya ONT ini meng-share kembali internet tersebut kepada klien, dalam hal ini handphone ya. Kita cek lagi di sini konfigurasinya. Oke. Nah, kita bisa cek pada LAN configuration. Ini LAN-nya bisa kita enablekan semua, karena LAN-nya nanti mau kita pakai untuk koneksi internet juga. Ya, beberapa konfigurasi bisa pilih beberapa saja, tapi di sini kita pilih semua juga tidak masalah. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian WLAN. Ke bagian WLAN, kemudian pada basics-nya ini kita ganti SSID-nya. Kita ganti, misalkan namanya adalah ONT strip 1. Nah, ini ONT yang pertama, atau kita ganti ONT 2 ya. Tadi ONT 1 sudah dikonfigurasi di sini, ini ONT 1. Berarti ini kita jadikan ONT 2. Kemudian enable SSID ini default saja ya, karena kalau ini dibuang checklistnya nanti SSID-nya nggak nampil atau nggak bisa di scan. Lalu passwordnya kita buat just standar ya. Oke, setelah kita buat passwordnya untuk uji coba, lalu kita klik apply. Ingat di sini SSID-nya ONT strip 2, passwordnya 1 sampai 8 ini untuk testing ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Sampai tahap ini, lalu sebelum kita koneksikan ke klien, kita pastikan dulu di sini pada bagian status ini. Kita lihat status ONT-nya ini online. Ya, berarti dia terhubung ke OLT dengan baik. Kemudian kita lihat pada one information-nya apakah dia bisa dial up. Nah, di sini pada one information-nya statusnya connected, dia sudah dapat IP dari MikroTik. Berarti dia connected. Nah, terhubung ke MikroTik juga, sudah dial up dia. Ya, dengan PPPoE server. Lalu kita lihat optical information-nya ataupun redaman kabelnya di alat ini terbaca itu minus 22,37. Rank yang bisa bekerja itu minus 27 sampai minus 3. Ini yang direkomendasikan, tapi jangan sampai minus 27, juga jangan sampai di minus 3. Artinya di tengah-tengah inilah. Nah, ini minus 22 masih ada dalam rank ini. Berarti lumayan bagus.
Kemudian kita cek WLAN informasinya, kita cek di sini. Ini sudah ada SSID-nya namanya ONT2. Nah, sudah. Oke, kalau sudah, kita coba pada sisi klien. Kita scan SSID-nya. Nah, tadi ada ONT1 nih yang sudah saya setting pertama kali. Yang kita barusan setting adalah ONT2. Kita klik, passwordnya tadi 1 sampai 8. Join. Kita lihat apakah dia terhubung atau tidak. Ya, weak security ya, weak security. Keamanannya lemah karena password kita cuma 1 sampai 8. Nah, ini ada tanda checklist, itu biasanya connect. Ya, kita lihat di sini logo WiFi-nya stay. Kita bisa buka di sini untuk pengujian kecepatan internetnya, atau kita buat aja speed test. Tadinya di MikroTik kita sudah bikin profile 10 mega untuk klien yang ini. Tapi untuk konfigurasi MikroTik nanti kita akan buat di video terpisah. Kita lihat dia tidak boleh sampai di atas 10. Tuh 9, sekian ini untuk upload. Kita lihat ini kita lihat dia terhubung ke WiFi ya. Sorry, mana dia? Aduh. Nah, ini kita pastikan dia terhubung ke WiFi. Aduh, mati pula. Sorry, tangannya satu. Nah, ini kita pastikan dia connect ke ONT2. Oke. Kita lihat di sini dia connectnya ke ONT2, lalu kita cek lagi speed testnya, kita tes again aja ya. Udah ke ONT2, kita speed test. Tidak boleh di atas 10 ya, karena kita sudah batasi 10 mega. Nah, bagaimana cara konfigurasi PPPoE-nya dan membatasinya itu nanti di video terpisah. Oke, ini untuk upload 9, sekian. Kita lihat lagi yang untuk download. Oh sorry, yang tadi download ya, yang ini upload. Oh, sudah selesai ya upload downloadnya. Wah, cepat sekali. Kita lihat di sini. Download 9,25. Oh, ini hanya download saja ternyata ya, atau kita pakai yang lain, nperf.com. Kita mau lihat upload dan downloadnya, dia harusnya 10/10. Klik start test, kita lihat kecepatannya juga tidak boleh lebih dari 10, harus di bawah itu ya, paling 9, sekian atau mungkin di bawahnya lagi boleh. Tuh 9, 8, ya. Ini untuk download ya, ini download. Kemudian ini untuk uploadnya juga harus 9, nggak boleh lebih dari 9, atau nggak boleh lebih maksudnya dari 10. 9, sekian boleh. Oke, ini jelas ya upload dan downloadnya. Di sini 9,5 dan 8,7 ya. Berarti cocok dengan konfigurasi yang ada di MikroTik. Untuk konfigurasi di MikroTik besok akan dibuatkan video terpisah. Silakan besok kalian datang lagi untuk latihan mandiri, tapi ya besok saya masih ngisi pesantren kilat sama Pak Heri dan guru yang lain, jadi mungkin bisa latihan mandiri, tapi nanti kalau pas ada di space waktu kita akan bahas. Nah, itu dulu untuk konfigurasi ONT-nya, gampang sekali, tapi jangan lupa selain kalian perlu tahu konfigurasi ONT seperti apa, konfigurasi MikroTik seperti apa, kalian jangan juga mengabaikan pembuatan kabel UTP, kemudian kabel fiber optik dengan teknik splicing ya, kabel patch core dengan kabel drop core ya, di splice. Kemudian teknik menggunakan fast connector ya, fast connector yaitu ini seperti ini, fast connector, jadi kabel drop core langsung fast connector ya, kabel drop core langsung fast connector. Kalau yang ini dia kabel patch core di splicing dengan kabel drop core, lalu di splicing lagi dengan kabel
net score. Nah, teknik itu jangan sampai diabaikan karena kebanyakan di situ yang lama, dan juga pemahaman terhadap topologi yang akan dibuat. Ya, next mungkin yang web ini nanti akan kita konfigurasi ulang, kita coba lagi. Kalau sudah oke, nanti baru kita buatkan videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.